Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang deh ketemu sama kalian lagi. Belajar bersama lagi dan tentunya Serami Putri hadir sebagai salah satu media belajar berbahasa Indonesia. Kalau kalian semangat, Bu Tanti juga semakin semangat dalam kegiatan hari ini gitu ya. Kita mulai kegiatannya dengan bacaan basmalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelancaran, kemudahan, keberkahan dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang apa sih Bu Tenri? Hari ini kita belajarnya tentang apa? Wow, ternyata kita belajar tentang menulis tanggapan terhadap antologi puisi secara logis dan kritis. Kita belajar tentang memberikan tanggapan, bagaimana kita itu layaknya penonton, penikmat karya, pendengar yang nantinya akan memberikan tanggapan yang baik, logis gitu ya. Di sini katanya ada logis dan kritis. Nah, seperti apa sih ini? Kita lihat dulu capaian belajarnya, karena memang ini adalah memberikan tanggapan, tapi keterampilan berbahasanya adalah menulis. Nah, capaian pembelajaran sudah, tujuan pembelajarannya oke. Kemudian kegiatan pembelajarannya seperti itu. Dan kita mulai pertanyaan pemantik dengan, pernah gak sih kalian membaca antologi puisi? Antologi puisi itu apa sih Bu Tenri? Tuh kumpulan-kumpulan itu loh, kumpulan puisi ya. Kumpulan-kumpulan banyak sekali sih Bu Tenri ya. Baik, kumpulan puisi itu loh anak-anak hebat. Jadi kalau kalian pernah, berarti yuk kita tos. Jangan khawatir, bagi yang belum enggak apa-apa. Ini adalah salah satu fase awal kalian untuk mengetahui bahwa yang namanya antologi puisi itu adalah kumpulan puisi gitu ya. Kemudian pernah gak sih kalian mengetahui tentang resensi? Apa sih Bu Tenri resensi? Ya tanggapan itu loh tadi ya namanya resensi. Gak apa-apa, karena ini masih pertanyaan pemantik, diharapkan kalian yang belum tahu tentang apa itu puisi, apa itu resensi, apa itu tadi, yang sekiranya belum tahu gak apa-apa, karena memang itu adalah pertanyaan pemantik. Bu Tenri punya satu puisi miliknya Anggi dan Arkan. Waktu itu Bu Tenri pernah meminta anak-anak hebat untuk membuat puisi secara berkelompok satu bangku gitu ya. Tapi harus ada kata-kata kuncinya ya, misal, ayo silakan, baris pertama ada berapa diksi, nah kayak gitu. Tapi ini sangat manis ya. Banyak yang sudah Bu Tenri minta kemarin, kalau yang waktu itu nih tipenya atau ketentuannya Bu Tenri minta dengan judul pasrah kayak gitu deh. Ya ini beberapa contoh. Ada juga yang berbeda. Nah, ini adalah macam-macam puisi milik dari anak-anak hebatnya Bu Tenri. Baik, setelah melakukan pembacaan yang mendalam terhadap suatu buku antologi puisi, kalian dapat menyampaikan hasil tanggapan dalam bentuk resensi buku. Berarti Bu, nanti kita bikin buku ya? Ya, semoga saja nanti hasil karya kalian bisa dibukukan ya. Pengertian resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang karya. Dalam hal ini resensi bertujuan untuk memberikan ulasan karya tersebut layak atau tidak oleh calon penikmat karya. Kita tahu bahwa sebuah karya itu setelah terbit atau setelah muncul, tercipta, maka akan ada seorang yang menelaah, yang menjadi penikmat karya, yang memberikan komentar, yang memberikan tanggapan, ini lolos nggak ya? Kenapa? Ini dari sudut pandangnya A misalnya, sudut pandang B, seperti itu. Jadi seorang resensator itu harus memiliki banyak pengetahuan tentang karya sastra di bidangnya, begitu ya. Kalau puisi berarti harus banyak tuh pemaparan tentang pengetahuan tentang puisi. Baik anak-anak hebat, Bu Tenri punya contoh resensi antologi puisi di sini berjudul Persembahan dari Sang Penyair. Kita mulai dengan judul resensi ya, ini analisisnya. Kemudian ada buku, jadi bukunya difoto sampulnya. Dimulai dengan identitas karya,
Ada identitas buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, ukuran tebal. Jadi identitas karya ini memberitahukan kepada penikmat karya bahwa misal nih bukunya itu ukurannya sekian, sehingga nanti kalau misalnya saya punya buku ini cocok ketika menemani perjalanan saya, misalnya seperti itu. Kalau lagi misalnya, oh ternyata penulisnya nih ada Bung W.S. Rendra, saya tertarik nih, saya mau baca nih. Nah kayak seperti itu. Kemudian untuk struktur berikutnya adalah orientasi. Untuk orientasi itu hanya gambaran awal yang menjadikan pengantar karyanya. Ya, begitu. Berikutnya ada sinopsis isi karya. Jadi memang karyanya dibaca semuanya baru nanti disimpulkan, namanya sinopsis. Nah, ini yang bagian penting untuk seorang resensator, anak-anak hebat. Ada kelebihan dan kekurangan karya. Kita tahu namanya resensi itu adalah pendapat kita memberikan pertimbangan gitu ya. Kalau Bu Tanri ingat dulu waktu zamannya masih belajar gitu ya. Yang namanya resensi itu adalah timbangan karya. Ketika kalian memberikan kelebihan, otomatis kalian juga harus menyiapkan kekurangannya. Jangan sampai kekurangannya banyak, kelebihannya sedikit atau malah sebaliknya. Kalaupun malah sebaliknya, itu bisa memberikan masukan-masukan kepada calon penikmat karya untuk menyikapi maunya beli atau enggak, maunya baca atau enggak. Itu adalah salah satu tujuan kita memberikan tanggapan. Kalau misalnya tanggapan kita itu seimbang, maka mudah sekali untuk kita mencari sebuah kesimpulan untuk ternyata dari sudut kelebihan karya itu memiliki timbangan yang sama dengan kekurangan, sehingga nanti ketika si penikmat karya itu membaca atau menikmati karyanya, dia nggak akan bahasa sederhananya tuh kecewa gitu. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh resensator berimbang gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan plus ajakan menikmati karya. Lagi-lagi karena memang ini adalah resensator yang bertujuan untuk menyampaikan ajakan untuk menikmati karya tersebut, jangan sampai salah dan jangan sampai lupa untuk memberikan kalimat persuasi di akhir sebuah resensi. Struktur resensi kalau tadi sudah kita lihat dari beberapa analisisnya, ada judul resensi, ada identitas karya, ada pendahuluan kita sebutnya orientasi, ada sinopsis isi karya kita sebutnya adalah gambaran singkat isi karya, ada evaluasi yang tadi saya bilang adalah pertimbangan antara keunggulan dan kekurangan karya, dan yang terakhir kesimpulan yang di dalamnya juga merupakan ada kalimat ajakan, begitu ya. Langkah menyusun resensi anak-anak hebat, yang pertama tentukan antologi puisi. Kedua, bacalah dengan seksama. Ketiga, pahami dan kaji secara mendalam antologi puisi. Yang keempat, tulis berbagai informasi penting. Yang kelima, susun dan kembangkan data atau informasi penting menjadi resensi utuh. Dan yang terakhir, lakukan revisi tulisan sebelum dipublikasikan. Nah, anak-anak hebat, balik lagi kepada pengalaman, pengetahuan, basicnya seorang resensator yang harus kaya akan karya, maka itu menjadi satu modal utama yang harus dimiliki oleh resensator. Jadi jangan sampai pemahaman kalian masih sedikit kemudian kalian bisa memberikan tanggapan. Jadi kenapa? Menganalisis sebuah kelebihan dan kekurangan itu butuh bukti, pemirsa, anak-anak hebat. Jadi kalian kalau misalnya, kalau bahasa saya sih asbun atau asal bunyi itu kurang kuat. Kenapa? Karena kita ingat tujuan resensi itu adalah mengajak calon penikmat karya untuk menentukan sikap, mau baca, mau menikmati, mau dengar karya tersebut atau tidak. Jadi seperti itu, makanya tadi bahasanya adalah menyampaikan tanggapan secara logis dan kritis, begitu ya. Baik, informasi penting dalam antologi puisi yang pertama, jelas kalian menuliskan hal umum tentang buku. Kenapa? Ini menjadi salah satu identitas karya yang sebagai
ini kira-kira jadi bahan untuk calon penikmat karya kah? Saya mau beli atau enggak ya? Saya mau nonton atau enggak ya? Nah seperti itu. Mulai dari kalau misalnya buku ya jelas judul buku, penulis, penerbit, cetakan ke, tempat terbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan harga. Informasi penting dalam antologi puisi membuat judul resensi. Judul yang dipilih haruslah menarik, singkat, padat, dan jelas. Kembali lagi dalam urusan pilihan penentuan judul harus membuat kita calon penikmat karya itu bertanya-tanya apa yang terjadi di dalamnya seperti itu ya. Informasi penting dalam antologi puisi berikutnya adalah membuat ringkasan atau ikhtisar. Ketika kalian harus menentukan isi secara keseluruhan, maka kalian harus memilah bab demi bab. Menyatukannya menjadi satu. Kemudian ringkasan atau ikhtisar buku tersebut memberikan gambaran yang jelas bagi calon penikmat karya. Informasi penting dalam antologi puisi berikutnya adalah menulis hal unik atau menarik. Hal-hal istimewa yang dapat kalian temukan dalam buku tersebut harus kalian cari yang membedakan antara buku tersebut dengan karya yang lain. Nah seperti itu, keunikan-keunikan tersebut bisa menjadi salah satu poin penting dalam menentukan keunggulan dan kelemahan karya. Informasi penting dalam antologi puisi berikutnya adalah menuliskan manfaat buku anak-anak hebat. Setelah membaca dengan seksama keseluruhan buku, kalian perlu merumuskan manfaat atau kegunaan buku tersebut, khususnya sasaran pembaca yang dituju. Apakah buku tersebut bermanfaat atau tidak? Nah, itu yang paling penting. Jadi ada kategorinya juga. Informasi penting dalam antologi puisi berikutnya adalah kalau tadi itu menggambarkan manfaatnya, sasarannya, siapa. Nah, ini yang paling penting, yaitu kekurangan dan kelebihan suatu karya. Tuh. Menuliskan kritik dan saran berdasarkan penilaian kelebihan dan kekurangan yang diberikan. Kalian sih seharusnya bisa mendapatkan satu kritik, tapi bahasa kritiknya yang kritik membangun, yang tentunya penilaian tersebut mengungkapkan hal-hal yang dapat diperbaiki dari suatu karya. Bukan hanya sekedar kekurangan saja, tapi kelebihan yang nantinya bisa dijual dalam tanda kutip untuk calon penikmat karya. Menuliskan simpulan atau penutup. Nah, simpulan atau penutup ini merupakan bagian akhir dari tulisan tanggapan yang disusun. Karena itu, cermatilah dengan seksama bagian-bagian yang sudah ditulis pada tahap sebelumnya. Rangkai beberapa paparan atau penjelasan singkat menggambarkan keseluruhan isi buku. Dan tentunya silahkan kalian berikan penegasan ulang atas paparan yang disampaikan sebagai penutup. Baik, yang terakhir memberikan rekomendasi kelayakan berdasarkan berbagai hal tersebut. Berikan rekomendasi berupa penilaian apakah buku antologi tersebut layak atau tidak. Pilihlah sebuah antologi puisi yang bisa kalian dapatkan dari perpustakaan sekolah atau mengunduh dari sumber internet. Tulislah sebuah tanggapan dalam bentuk resensi terhadap antologi puisi yang kalian pilih tersebut. Kalau misalnya ini sebuah buku, maka dari buku antologi tersebut kalian memiliki banyak karya. Alangkah baiknya sebagai proyek akhir kalian bisa memulai membagi jatah untuk penilaian setiap karya terlebih dahulu, sehingga nanti bisa dikumpulkan oleh penanggung jawab antologi yang umum gitu ya. Baik, rubrik penilaiannya ada aspek penilaian dari kelengkapan bagian struktur teks, ketepatan penulisan ejaan, keruntutan isi teks, ketepatan struktur kalimat, ketepatan penulisan kata. Baik, di situ ada 5 aspek penilaian. Ketemu dengan daftar pustaka, ini adalah daftar buku sebagai referensi saya dalam belajar berbahasa Indonesia kali ini. Terima kasih karena sudah bersama Bu Tenri dengan slide yang sangat cantik, warnanya ungu, tentunya memberikan semangat kepada kita terus belajar tentang bagaimana caranya memberikan tanggapan kepada antologi puisi dengan kata-kata yang kritis dan logis. Ada banyak cara untuk melakukannya, tahapannya sudah dipaparkan. Kalau misalnya ada kesulitan bisa langsung hubungi Bu Tenri. Saya Bu Tenri pamit, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.